Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Mufid Mubarok dengan NIM 12170500059 dari jurusan Informatika angkatan 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang Machine Learning Bioinformatics Omics. Nah, langsung saja untuk yang pertama itu ada file create plots. Untuk file create plots di sini di bagian yang ini. Di sini itu berfungsi untuk mengimpor modul dan pustaka yang diperlukan, termasuk pandas, NumPy, matplotlib, seaborn, dan beberapa fungsi dari modul DL Omics dan utils. Kemudian lanjut pada yang berikutnya. Untuk bagian yang ini itu berfungsi untuk mengatur konfigurasi plot, untuk menyimpan gambar secara otomatis, kemudian mengatur gaya dan konteks seaborn, dan mendapatkan path directory tempat file script berada dan path directory induk. Kemudian untuk function yang berikutnya yang ini, itu berfungsi untuk menyimpan gambar plot ke file dengan path yang diberikan. Kemudian pada bagian yang ini, function yang ini, pada function yang ini sampai ke sini itu berfungsi untuk membuat plot dari hasil grid search. Kemudian untuk function yang berikutnya ini itu berfungsi untuk membuat plot dari data yang digunakan dalam analisis. Kemudian function yang berikutnya yang ini dapat dilihat function tersebut berfungsi untuk membuat box plot dari koefisien model. Lanjut pada function yang berikutnya. Pada function ini berfungsi untuk memanggil fungsi-fungsi di atas untuk membuat dan menyimpan plot. Kemudian yang terakhir pada function yang ini, if, itu memastikan bahwa script dijalankan langsung, bukan diimpor sebagai modul, dan membuat direktori untuk menyimpan gambar dan memanggil fungsi main untuk menjalankan program. Kemudian pada file yang berikutnya, untuk file yang ini, yang pertama itu ada dapat dilihat from your lib dan lain-lainnya itu berfungsi untuk mengimpor modul dan pustaka yang diperlukan, termasuk URL retrieve dari modul URL lib, request beberapa function dari modul pandas, parse dari Kimmap Python, pandas gexpress, dan beberapa fungsi dari modul joblib. Dan juga mengimport fungsi gunzip dari modul utils. Kemudian pada bagian yang ini dapat dilihat itu berfungsi untuk mendefinisikan path dan variabel yang diperlukan, termasuk URL dan nama file untuk data meta, data raw count, data informasi gen, dan file utama yaitu 1000 df file. Dan juga n genus adalah jumlah total gen yang diharapkan. Kemudian pada bagian yang ini, ya, yang dev ini, itu pada bagian ini berfungsi untuk membuat atau memuat data frame L1000, kemudian memeriksa apakah file data frame sudah ada. Jika iya, maka langsung memuatnya dari file. Jika tidak, maka akan mendownload dan menyimpan data meta, raw count, dan informasi gen, serta membuat data frame dari data tersebut. Kemudian mengatur juga
eh, mengatur ulang indeks, menyaring gen yang relevan dan menggabungkan dengan data meta. Kemudian berfungsi juga sebagai menyimpan data frame, gen, dan kolom meta ke dalam file menggunakan DAM dari modul joblib. Kemudian dapat berfungsi juga sebagai mengembalikan nilai data frame, daftar gen, dan kolom meta. Kemudian pada function ini, function devmain, fungsi utama dari function tersebut adalah memanggil fungsi create L1000 df untuk membuat data frame L1000 dan menyimpan ke dalam variabel df. Kemudian pada bagian yang terakhir, bagian if ini, memastikan bahwa script dijalankan langsung bukan impor sebagai modul, dan memanggil fungsi main untuk menjalankan program. Kemudian pada file yang berikutnya itu file utils. Untuk bagian yang pertama, bagian yang ini, itu berfungsi untuk mengimport modul dan pusaka yang diperlukan, termasuk gzip dan shuttle untuk menangani file gzip, seaborn untuk visualisasi data, PCA sebagai sklearn, decomposition untuk principal component analysis, pandas untuk manipulasi data, dan UMAP untuk uniform manifold approximation and projection. Kemudian pada function yang berikutnya, itu berfungsi untuk mengekstrak file yang mengkompresi dengan format gzip, kemudian juga menerima dua parameter gzip file yang dikompresi, dan output file atau file hasil ekstrak. Dan fungsi terakhir itu menggunakan gzip dan shuttle copy file obj untuk menyalin isi file gzip ke file ekstraksi. Untuk function yang berikutnya di sini ada def scatter plot. Itu berfungsi untuk membuat scatter plot menggunakan seaborn, kemudian menerima parameter plot df atau data frame yang akan diplot, dan quarks atau argumen tambahan untuk scatter plot. Dan juga menggunakan seaborn, scatter plot dengan sumbu X dan Y diambil dari dua kolom pertama dari data frame. Kemudian pada function yang berikutnya, function handle extra column, itu berfungsi sebagai dekorator yang memungkinkan fungsi untuk menangani kolom tambahan selain fitur yang diberikan, dan juga menerima fungsi function sebagai parameter, dan juga membuat fungsi wrapper yang menambahkan kemampuan penanganan kolom tambahan ke fungsi tersebut. Kemudian untuk function yang berikutnya itu ada ini def create PCA df. Itu berfungsi sebagai memiliki dua fungsi untuk membuat data frame hasil reduksi menggunakan metode PCA dan UMAP. Kemudian menggunakan dekorator handle extra column untuk menangani kolom tambahan selain fitur yang diberikan. Kemudian menerima parameter df atau data frame asli, features atau fitur yang akan digunakan, and komponen atau jumlah komponen utama yang dihasilkan, dan argumen tambahan quarks untuk masing-masing metode reduksi. Kemudian berfungsi juga sebagai dapat juga menggunakan PCA atau UMAP dari pustaka scikit-learn untuk mereduksi dimensi data frame. Kemudian dapat menyertakan informasi hasil reduksi dalam data frame baru, termasuk nama kolom yang mencerminkan distribusi masing-masing komponen atau sumbu pada hasil reduksi. Kemudian pada function yang terakhir yaitu ada handle.
Oh, ini sama ya dengan yang di atas yang tadi saya jelaskan. Ini dua-duanya, yang ini untuk PCA dan ini untuk UMap. Dan yang terakhir yaitu ada file untuk mainnya. Di sini untuk yang pertama itu import dan yang lain-lain, yang ini dari sini sampai sini berfungsi sebagai dapat mengatur, berfungsi untuk mengatur pengaturan thread untuk kontrol paralelism. Kemudian berfungsi juga sebagai mengimport modul dan pustaka yang diperlukan, termasuk pandas, scikit-learn, Optuna, dan fungsi create L1000df dari modul dl-omics. Kemudian pada bagian yang berikutnya, ini berfungsi digunakan untuk mendapatkan path directory tempat file script berada. Kemudian base dir adalah directory induk atau parent directory dari file script. Kemudian random state ini digunakan untuk memastikan reproduktibilitas hasil. Kemudian pada function yang berikutnya, pada bagian ini berfungsi untuk menghitung akurasi dan MCC atau Matthews Correlation Coefficient dari model. Kemudian di sana ada fungsi mainnya. Pada fungsi main yang pertama itu ada yang di sini. Pada bagian ini itu berfungsi untuk pengaturan cross validation nested group atau tidak. Kemudian jumlah thread lokal yang digunakan, begitupun jumlah iterasi uji dari konfigurasi model. Kemudian mengambil data gen dan metadata menggunakan function create L1000def. Lanjut pada bagian if else yang ini, itu berfungsi untuk menentukan apakah menggunakan nested group cross validation atau tidak. Jika nested, data diacak dan dibagi menjadi 5 volt berdasarkan kelompok compound. Jika tidak, menggunakan split antara data latih dan uji berdasarkan kolom set. Kemudian pada bagian yang ini, itu berfungsi untuk memisahkan data menjadi fitur Xtrain dan Xtest. Maksudnya berfungsi untuk memisahkan data menjadi fitur, yaitu fitur Xtrain dan Xtest, dan juga label yaitu Ytrain dan Ytest berdasarkan indeks latih dan uji. Kemudian pada bagian yang berikutnya, di sini itu berfungsi untuk membuat model support vector machine atau SVM linear dengan seleksi fitur menggunakan mutual information. Kemudian pada bagian yang ini, itu berfungsi untuk mengatur konfigurasi grid search menggunakan Optuna dan cross validation nested atau stratified. Nah, untuk yang ini itu berfungsi membuat fungsi MCC untuk evaluation model. Kemudian pada bagian yang ini, itu berfungsi untuk melakukan grid search atau mencari konfigurasi model terbaik. Kemudian hasil grid search disimpan dalam file jika belum ada.
pada bagian ini, pada bagian yang ini semua itu menampilkan hasil parameter, kemudian mengatur model dengan parameter terbaik dan melatihnya pada data latih. Dan juga menampilkan jumlah fitur yang dipilih dari seleksi fitur. Kemudian pada bagian yang ini, ya test predicted, itu berfungsi untuk melakukan prediksi pada data uji dan menampilkan akurasi serta MCC. Kemudian pada bagian yang berikutnya itu berfungsi untuk menggunakan model terbaik pada setiap fault cross validation untuk data latih. Kemudian pada bagian yang terakhir itu untuk menyimpan model-model yang dihasilkan ke dalam file. Dan yang terakhir, if yang ini itu berfungsi untuk mengeksekusi main jika script dijalankan langsung menggunakan sysexit untuk memastikan keluar dari program dengan benar. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan karena keterbatasan pengetahuan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.